Selamat siang, apa kabar? Ketemu lagi dengan aku dan Widi dan juga Keisha. Kita bakal keliling Kabupaten Pinrang, Maros, dan sekitarnya. Di sini kita ikut panen udang buat diolah jadi berbagai makanan khas yang enak banget. Kita juga bakal ikut panen padi dengan cara yang modern dan diangkut menggunakan ojek motor yang keren banget. Ada juga berbagai jajanan yang terbuat dari beras biasa dan beras ketan. Di Ramang-Ramang, kita juga bakal cari buah nipa dan tuak manis untuk diolah jadi makanan yang enak banget. Selengkapnya hanya di Jejak Anak Negeri. Selamat siang anak negeri, aku dan Keisha lagi main dengan anak-anak di Sulawesi Selatan. Permainan yang cukup umum di kalangan anak-anak di sini. Jadi sekarang kita lagi di sungai, lagi main air bareng teman-teman semua lalu. Kita juga main game tuh, jadi siapa yang disentuh, dia jadinya. Yang jadi! Berikutnya, yang jaga harus mengejar dan menyentuh orang lain untuk membuatnya gantian berjaga. Tapi kalau yang akan disentuh langsung dia mematung, dia dalam kondisi tidak aktif. Dia tidak bisa jadi penjaga, dan untuk membuatnya aktif lagi harus disentuh orang lain. Sederhana kan? Yang membuat permainan ini jadi lebih menarik adalah karena kita mainnya di dalam air, di sungai yang tingginya sekitar selutut ini. Jadi lebih seru ya, lebih susah. Apalagi air sungainya sangat segar. Sekalian main air begini, lebih enak. Geser sedikit ke Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Kita akan mengolah salah satu makanan khas Sulawesi Selatan. Benar banget, untuk membuat masakannya kita perlu berbagai bumbu, seperti lada, bawang merah, bawang putih, dan garam yang ditumbuk sampai halus. Bukan cuma itu bumbunya, ada juga cabai yang dipotong dan dibuang bagian bijinya. Nah, kulit cabai merah besar ini tumbuk juga sampai halus ya. Jadi saat ini kita sedang memasak kambu doang. Kambu Ini adalah doang. salah satu makanan ciri khas dari Sulawesi Selatan. Nah, jadi bahan utamanya itu udang dan Kelapa sangrai. yang sudah disangrai ya, Kak. Makanya kita butuh parutan kelapa yang cukup banyak. Soalnya bukan sekedar jadi bumbu, tapi jadi bahan utamanya. Kelapa yang digunakan adalah kelapa yang benar-benar tua, biar lebih gurih dan lebih kering teksturnya. Sudah ini. Apa itu? Kelapanya disangrai. Oh, sudah bisa? Ya, bisa. Sudah bisa. Oke. Sangrai kelapa parut dengan wajan seperti ini. Tidak perlu menggunakan bahan tambahan lain ya, baik itu minyak ataupun air. Soalnya dengan sendirinya, parutan kelapa ini akan mengeluarkan minyak. Jadi asal terus diaduk seperti ini, tidak akan gosong ya. Sangrai sekitar 10 hingga 15 menit, sampai parutan kelapa lebih kering sedikit berminyak dan warnanya berubah jadi kecoklatan. Selesai disangrai, tumbuk kelapa parut ini sampai halus. Jadi sebagian masyarakat Sulawesi Selatan biasanya menggunakan kambu atau kelapa sangrai sebagai bahan pelengkap untuk masakan-masakannya ya. Nah, tujuannya itu untuk memperkuat rasa gurihnya, ya kan? Makanya kita tumbuk dulu nih biar keluar minyaknya. Biar lebih enak dan lebih halus juga. Selain itu, dengan ditumbuk seperti ini, kelapa sangrai akan jadi lebih gurih juga. Sip, semua bahan sudah siap. Langsung dimasak ya Kak Dandi. Siap. Pertama tumis dulu bumbu halusnya kan? Tumis sampai harum dan matang sempurna. Jangan lupa, setelah matang bumbunya, tambah dengan sedikit air agar tidak gosong.
Tunggu sebentar, kemudian masukkan juga udang windunya. Udang windu atau udang pacet adalah salah satu jenis udang yang berukuran cukup besar. Udang ini lebih susah dibudidayakan karena lebih rawan terhadap penyakit. Tapi di Pinrang masih bisa kita dapatkan loh. Terakhir, masukkan kambu atau kelapa sangrainya. Kasih yang banyak ya, biar melumuri seluruh bagian dari udang windunya. Kak, sudah masak ini, Kak? Sudah? Oke, sudah. Kasih turun, Dek. Kambu doang atau kambu udang sudah siap. Langsung kita santap yuk. Udang windu memiliki rasa yang gurih, apalagi karena ukurannya yang cukup besar, jadi banyak digemari masyarakat. Belum lagi kalau kondisinya segar begini, lebih gurih lagi rasanya. Udang ini adalah salah satu makanan laut yang gampang untuk diolah karena tidak perlu menggunakan bahan yang macam-macam, rasanya sudah gurih. Sudah gurih banget, Ke. Apalagi ada campuran dari kambu Kambu. atau kelapa sangrainya, itu membuat rasanya makin gurih banget, Ke. Makanya di sini tuh bilangnya Malundra. Karena alam memberikan banyak manfaat. Oke, tambah lagi. Fungsi kambu atau kelapa sangrai di sini sangat mirip dengan koya kalau di Jawa Timur. Bisa membuat masakan lebih gurih dan kuahnya lebih kental. Karena alam memberikan banyak manfaat. Sudah menikmati salah satu olahannya. Sekarang aku dan Keisha mau melihat langsung habitatnya. Jadi sekarang kita mau nangkap udang paname dan ini sekarang mau naruh bagannya di tambak yang udah siap panen. Kamu di sini aja, biar abang yang kerja. Sudah. Hati-hati, cari yang banyak nah. Udang merupakan salah satu komoditas perikanan Indonesia yang potensinya sangat besar. Indonesia menempati urutan ketiga terbesar sebagai negara pengekspor udang di pasar dunia. Wow, banyak sekali nih Om, udang panamenya. Paname Di sana masih ada lagi? masih ada. Oke, kalau gitu kita gulung dia, gulung. Apalagi udang faname. Udang yang sering disebut sebagai udang putih ini memiliki kontribusi volume ekspor mencapai 85%. Jadi, Pinrang ini adalah salah satu daerah percontohan untuk budidaya udang. Salah satunya nih, udang paname. Tapi bukan cuma ada udang paname, ada udang windu juga di sini. Makanya di sini banyak banget tambang tabak yang luas-luas untuk budidaya udang. Udang faname memiliki beberapa kelebihan. Bisa beradaptasi dengan lingkungan bersuhu rendah, memiliki ketahanan yang cukup baik terhadap penyakit, dan memiliki tingkat keberlangsungan hidup yang tinggi. Makanya, cocok dibudidayakan di tambak. Di Indonesia, udang faname mulai banyak dibudidayakan dan dijadikan sebagai pengganti udang windu mulai akhir tahun 90-an. Banyak di Pak. Iya banyak. Ini juga. Jangan yang kepiting. Ih, banyak sekali jatuh. Iya, makanya dia harus cuma ditutup. Karena dia lompat-lompat. Sekali panen segini udah dapat lebih dari 30 kg. Padahal cuma sedikit orang ya, tapi tetap dapat banyak. Karena alam memberikan banyak manfaat. Sip, ikut panen sudah. Sekarang kita mau mengolah udang faname yang satu ini. Jadi Pinrang ini memang salah satu kota penghasil udang terbesar. Dan hari ini kita akan mengelola udang ini, udang paname. Atau bahasa Bugisnya apa? Dua putih. Dua putih. Udang dua putih. Sebelum dimasak, kupas udangnya terlebih dahulu ya. Soalnya masakan kali ini yang akan kita gunakan hanya bagian dalam atau dagingnya saja. Oh iya, sebenarnya yang sering kita anggap sebagai kulit udang ini bukan kulit ya, melainkan tulang atau rangkanya. Karena udang merupakan salah satu jenis exoskeleton. Ini otaknya masih ada, Ibu. Ini otaknya dimakan juga? Jadi makan. Oh, nanti saya otak udang. Ya enggak lah. Oh, tidak? Gitu dong. Untuk bumbunya
Haluskan bawang merah, bawang putih, cabai, lada, dan garam. Termasuk beberapa jenis bumbu yang hampir selalu digunakan dalam berbagai jenis masakan ya. Tambahannya adalah cabai dan tomat yang diiris seperti ini. Bahan untuk isian jalakotenya udah siap semua nih Kak Dandi. Bisa langsung dimasak sekarang. Sini biar aku yang masak. Tumis bumbu halus lebih dulu. Kemudian masukkan juga cabai merahnya ya. Tunggu sebentar sampai harum dan benar-benar matang. Kalau sudah, masukkan udang yang sudah dikupas. Seperti hewan yang berprotein tinggi lainnya, saat terkena panas, udang langsung berubah warna menjadi merah seperti ini. Terakhir, masukkan irisan tomat biar rasa isiannya lebih segar. Nah, kalau bahan isiannya sudah matang, sekarang kita campurkan semua bahan isiannya seperti udang yang dimasak tadi dengan bajabu. Kemudian bungkus dengan adonan kulitnya ya. Bajabu adalah salah satu olahan abon khas Sulawesi Selatan yang terbuat dari ikan dan santan kelapa. Jadi kali ini kita sedang membuat jalangkote bajabu Doang. doang. Isinya itu tidak seperti yang biasanya. Kali ini kita menggunakan udang dan bajabu. Panami. Panami. Gini dong, bikin manual pakai alat. Yang penting hasilnya kita lebih bagus ya, Bu. Ayo kita taruhan siapa hasilnya lebih Ini bagus. perbandingannya. Ini punyanya Kak Dandi tadi, ini punyanya kita, Bu. Iya. Nih, lebih bagus kita. Sip, sudah banyak kan yang jadi? Sini biar aku goreng dulu, biar cepat matang. Udah lapar soalnya. Goreng jalakote dengan minyak yang banyak dan juga panas, biar jadinya renyah adonan kulitnya nanti. Usahakan biar semua bagian dari jalakote juga tenggelam oleh minyak, jadi benar-benar matang sempurna. Jalakote isi udang siap dihidangkan. Jalakote atau jalangkote adalah camilan khas Sulawesi Selatan yang bentuknya sangat mirip dengan pastel. Jadi jalangkote ini mirip-mirip seperti pastel atau panada, tergantung isinya yang diadaptasi dari kota masing-masing. Makanya rasanya enak banget. Nah, perpaduan antara udang dan bajabu ini sangat cocok sekali karena di luarnya itu masih garing dan di dalamnya itu teksturnya empuk dan juga gurih, perpaduan dari udang dan bajabu tadi. Wah, enak sekali nih. Bukan cuma isiannya yang membedakan, bagian kulitnya juga beda ya. Kulit jalakote lebih tipis daripada pastel. Nah, kalau mau bikin kreasi jalakote dengan isian sesuai selera, juga bisa kok. Yang penting menggunakan isian yang memiliki dominasi rasa gurih. Karena alam memberikan banyak manfaat.